Shalom, perkenalkan nama saya Selvia Mesiskawati. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai indahnya mengampuni. Pembelajaran ini diperuntukkan untuk sekolah menengah pertama untuk siswa kelas 7 SMP. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain membayar hutangnya. Jadi pengampunan berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Mungkin ini merupakan hal yang sulit untuk kita lakukan, namun jika kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mampu mengampuni seseorang, sekalipun seseorang tersebut sudah melukai hati kita. Berdoalah kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan setiap kita penghiburan. Arti kata pengampunan dalam perspektif iman Kristen. Pengampunan berarti kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Namun dalam realita hal ini tidak mudah dilakukan. Pengampunan ini merupakan bentuk nyata belas kasihan Allah terhadap umat manusia. Apa yang terjadi dengan orang lain tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Orang sulit mengampuni karena kesalahan yang terlalu berat untuk dimaafkan. Ingatkah kamu dengan kejadian terakhir saat berseteru dengan dia yang sudah disakiti? Kejadian tersebut bisa merupakan kesalahan yang fatal bagi orang tersebut, sehingga sulit dimaafkan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar kita dimampukan untuk mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Bagaimana cara kita mengampuni menurut Alkitab? Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni musuh kita menurut yang diajarkan Yesus Kristus. Yang pertama, kasihilah musuhmu dengan mendoakannya agar dia bertobat. Terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 44 dan Lukas pasal 27. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Yang kedua, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Terdapat pada 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan Roma pasal 12 ayat 17 dan 19. Manfaat dari pengampunan yaitu melupakan. Juga tidak berarti permisif terhadap pelanggaran. Meskipun pengampunan dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak, itu tidak mewajibkan kita harus sejalan dengan orang yang menyakiti. Tindakan memaafkan membawa kedamaian pikiran dan membebaskan kita dari kemarahan. Contoh pengampunan nyata. Contoh pengampunan yang nyata dapat kita teladani adalah teladan Yesus Kristus saat dia disalibkan di kayu salib. Tuhan Yesus tidak membalas tindakan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan dalam doanya, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini menunjukkan bagaimana sikap Yesus Kristus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa sehingga dengan pengorbanannya di kayu salib, maka ada pengampunan dosa. Hal ini sudah merupakan rencana Allah bagi orang-orang berdosa, di mana manusia sudah hidup dalam benih dosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, Allah merencanakan keselamatan bagi orang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Terdapat pada Yohanes pasal 3 ayat 16 bahwa manusia sebelumnya sudah ada dalam benih dosa. Terdapat pada Roma pasal 3 ayat 23, dan akibat dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Roma pasal 6 ayat 23. Yang menjadi dasar motivasi Allah untuk mengampuni manusia berdosa adalah kasih. Sehingga melalui kasih Allah kepada manusia, maka manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib membuktikan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada pengampunan yang diberikan tanpa syarat. Beda dengan pengampunan yang diberikan oleh hukum dunia yang selalu bersyarat ketika seorang ingin menerima pembebasan dari segala hukum yang diberikan kepadanya. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita selalu bernilai kekal dan tanpa syarat. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen, kita harus meneladani apa yang
Yesus Kristus tunjukkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.